Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, sumringah melihat perkembangan Zulkifli Lukmansyah yang tampil menawan bersama Persib U20 di kompetisi Elite Pro Academy Superliga U20. Zulkifli Lukmansyah selalu mencetak gol untuk membantu Persib U20 saat meraih kemenangan dalam 2 pertemuan melawan Madura United. Pada pertandingan pertama, Zulkifli mencetak gol di menit ke-53 yang jadi pembuka kemenangan Persib atas Madura dengan skor 2-0. Sehari setelahnya, Zulkifli kembali mencetak gol pembuka kemenangan Persib atas Madura United dengan skor 3-0. Boyan Hodak senang melihat Zulkifli tampil menonjol dan berkontribusi signifikan di Persib U20. Dia berharap Zulkifli terus berkembang seiring menit bermain di Persib muda. Itu bagus, tapi ada perbedaan yang sangat besar soal level kualitas antara Superliga dan Liga U20. Ini kenapa orang-orang ini mengatakan bagus baginya untuk mendapatkan kepercayaan diri dalam bermain mencetak gol. Semua pemain yang berlatih bersama kami di tim senior, semua bermain bagus di sana. Tapi saat mereka kembali ke sini, mereka masih harus meningkatkan levelnya. Dia juga hari ini sakit, jadi dia masih harus lebih fokus dan membutuhkan latihan lebih jika ingin lebih baik. Zulkifli sendiri sempat menyita perhatian dari Bobotoh saat tampil di Piala Presiden dan dianggap sebagai salah satu prospek menjanjikan di skuad Persib Bandung tuntasnya. Di pertandingan menghadapi PSBS Biak di ajang Superliga, beberapa pemain Persib harus absen. Pemain yang dipastikan absen karena masih dalam proses pemulihan cedera, yakni Febri Haryadi dan Rezaldi Hehanusa. Selain itu ada juga Adam Saibek yang baru memperkuat Persib 1 laga resmi, sempat mengalami gangguan pencernaan. Namun kini sudah mulai pulih dan berlatih ringan. Menurut dokter tim Persib Bandung, Wira Prasetya, secara keseluruhan kondisi pemain Persib menjelang laga menghadapi PSBS Biak dalam kondisi yang baik. Hanya saja Adam Saibek yang ada gangguan pencernaan. Namun setelah diobati, hari ini sudah cukup baik sehingga hari ini sudah berlatih ringan di lapangan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Saibek harus absen beberapa sesi latihan karena gangguan pencernaan akibat keracunan makanan. Sedangkan untuk Rezaldi masih proses rehabilitasi untuk cedera pahanya. Saat ini sudah membaik, membutuhkan kira-kira 1 minggu lagi untuk kembali ke lapangan. Wira mengungkapkan begitu juga dengan Febri Haryadi masih dalam proses rehabilitasi cedera kakinya. Kira-kira minggu depan harusnya sudah pulih. Selain itu, menghadapi PSBS Biak, Persib Bandung tidak bisa memainkan pemain serba bisa asal Irak, Fran Putros. Ia absen karena sanksi tambahan dari Komdis terkait kartu merah saat menghadapi Arema FC tuntasnya. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia tidak hanya mengecewakan publik sepak bola nasional, tetapi juga menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Lanut Halim Perdana Kusuma Selasa 14 Oktober, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Presiden setelah timnas dipastikan tersingkir. Momen itu terjadi setelah Presiden tiba dari lawatan kerja ke Mesir. Erick pun ikut menyambut kedatangan Presiden sambil melaporkan kondisi sepak bola nasional pasca kekalahan dari Irak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memang menunjukkan rasa kecewa, namun tetap memberikan dukungan moral kepada seluruh elemen yang terlibat.
Bapak Presiden menyampaikan agar seluruh pihak tidak larut dalam kekecewaan. Mari kita berusaha kembali. Masih ada 2 ajang penting yang menanti, Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Prabowo juga mengingatkan pentingnya pembinaan jangka panjang, mulai dari manajemen, pengembangan usia dini, hingga sistem kompetisi yang lebih ideal tuntasnya. Kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 pada kualifikasi Piala Dunia menyisakan tanda tanya besar. Publik Garuda menyoroti performa 2 gelandang Mark dan Beckham Putra yang dianggap tampil di bawah ekspektasi. Keduanya disebut menjadi bagian dari strategi Patrick Kluivert yang gagal total dalam menjaga keseimbangan di lini tengah Indonesia. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, ikut menanggapi situasi ini. Dalam program One on One di TV One, ia menilai bahwa keputusan Kluivert memilih Klok dan Beckham bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemantauan pelatih asal Belanda itu terhadap kompetisi domestik menjadi dasar pemilihan kedua pemain tersebut. Menurut saya, di setiap laga Superliga kita, biasanya pelatih timnas datang melihat menganalisa bersama timnya. Ia menduga Kluivert menurunkan kedua pemain Persib Bandung itu karena menilai gaya main mereka cocok dengan skema yang diinginkan untuk lini tengah. Prapanca menjelaskan bahwa secara teori, Klok dan Beckham memang memiliki karakter permainan yang bisa menunjang formasi Kluivert. Gaya mereka dianggap dinamis dan bisa menekan lawan dari lini kedua. Namun ketika menghadapi tim besar seperti Arab Saudi, performa keduanya dianggap tidak mampu menahan tekanan. Indonesia yang sempat unggul justru kehilangan ritme permainan di babak kedua. Awal-awal efektif, tapi begitu ada tekanan lebih berat, permainan mulai rapuh. Presiden Persija menegaskan bahwa faktor psikologis juga berperan besar dalam hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, atmosfer dan tekanan laga kualifikasi Piala Dunia jauh lebih berat dibandingkan laga uji coba seperti melawan Cina Taipei. Ia bahkan mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert yang merotasi pemain terlalu drastis, padahal skuad warisan Sintayong sudah memiliki pola permainan yang relatif stabil. Ini kan laga hidup dan mati, bukan waktu untuk menguji formasi baru tuntasnya.